Hari ini kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kenapa kesetimbangan itu dapat bergeser? Karena adanya suatu pengaruh dari luar, sehingga kesetimbangan itu ingin mengurangi gangguan tersebut, maka dilakukan dengan cara menggeser. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi, misalnya di sini ada reaksi gas karbon monoksida ditambah dengan nitrogen dioksida berkesetimbangan menjadi gas karbon dioksida ditambah dengan gas nitrogen monoksida. Ketika kita konsentrasinya naikkan, maka akan bergeser ke lawannya. Misalnya seperti apa? Misal, kita punya gas karbon monoksida, kita akan tambahkan suatu konsentrasi, yaitu konsentrasi sebelah sini otomatis akan bertambah. Yang ini sedikit, tentunya tidak setimbang. Oleh karena itu, kita akan menggeser untuk mengurangi konsentrasi yang ditambahkan oleh CO ini. Geser kemana? Ke arah lawannya, yaitu ke arah produk. Nah, sekarang kita coba lihat ketika konsentrasi kita turunkan, konsentrasi karbon monoksidanya kita turunkan. Berarti kalau misalnya kita turunkan, dia akan bergeser ke arah yang dikurangi, tentunya ke sini. Kenapa ke arah yang dikurangi? Karena di sini kita kurangin, berarti lebih sedikit dibandingkan yang di sini. Tentunya dia agar setimbang bergeser ke sini. Yang kedua yaitu ada tekanan dan volume. Di sini saya punya gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen berkesetimbangan menjadi gas amonia. Deltanya sekian. Nah, tekanan dan volume yang dimaksud adalah tekanan dan volume total. Yang di sini hanya berlaku untuk yang fasanya gas-gas. Nah, volume dan tekanan merupakan suatu hal yang sama, tapi dia itu berbanding terbalik. Nah, gimana caranya? Di sini kita punya wadah. Di sini ada tekanannya itu diperbesar dan volumenya itu diturunkan, diperkecil. Nah, misal di sini ada wadah, kita tekan atau kita beri suatu perlakuan dengan tekanannya itu kita perbesar, maka volumenya apa yang terjadi? Volumenya ini makin sedikit. Nah, pembesaran tekanan atau pengecilan volume ini berarti telah mengubah konsentrasi zat yang berada di dalam kesetimbangan ini, bukan? Nah, banyaknya molekul zat yang ada dalam per unit volume lebih besar daripada sebelum tekanannya itu diperbesar, ya nggak sih? Nah, di sini kan lihat, ketika sebelum kita beri tekanan yang besar, maka volumenya juga makin besar kan? Nah, kalau misalnya kita tekanannya perbesar, maka volumenya juga semakin sedikit. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi itu banyak molekul N2 dan H2 ini bertumbukan, membentuk apa? Membentuk NH3, karena si tekanannya itu kita perbesar, maka makin sempit kan wadahnya ini, maka ada peluang yang besar antara N2 dengan H2 ini akan bertumbukan sehingga menghasilkan NH3. Oleh karena itu, ketika ada suatu memperbesar tekanan atau memperkecil volume, dia itu akan menggeser ke arah NH3 karena si N2 dan H2-nya ini membentuk NH3. Nah, kita bisa tarik kesimpulan ketika volumenya itu diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Tapi kalau misalnya tekanannya kita perbesar, dia juga akan bergeser. Yang ketiga adalah suhu. Di sini saya punya persamaan reaksi antara gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen berkesetimbangan membentuk gas amonia dengan punya delta-nya negatif 90 kJ. Artinya dari reaksi ini, reaksi pembentukan NH3 menunjukkan bahwa reaksinya itu adalah reaksi eksoterm, ditandai dengan delta-nya negatif. Nah, sekarang kalau misalnya reaksi NH3-nya kita uraikan menjadi N2 dengan H2, maka reaksinya itu adalah endoterm, berarti delta H-nya juga positif. Nah, sekarang kita akan lakukan dengan kenaikan suhu.
suhunya kita naikkan. Maka gesernya ke arah mana? Ke arah endo. Endotherm itu yang dimasukkan kemana tadi? Ke arah penguraian, berarti ke sini, bukan? Nah, ke arah kiri. Tapi kalau misalnya kita turunkan, berarti kita geser ke arah yang exo, berarti ke arah yang kanan. Jadi di sini kita reaksinya berlaku dua arah ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan juga. Jadi jangan lupa perhatikan dari delta H-nya. Baik, untuk materi pergeseran kesetimbang cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di chat atau boleh hubungi saya langsung. Terima kasih.